Selamat malam. Malam, iya. Pada malam hari, perkenalkan nama saya Boris Thompson Manulang, Boris Bokir biasa dipanggil. Saya orang Batak ya, dan pada malam hari ini saya berkesempatan mau bahas soal handphone ini ya. Handphone, saya suka resah dengan handphone ini, kan kalau stand up ini berbicara mengenai keresahan ya. Saya suka resah dengan handphone ini karena handphone sering kali sekarang ada edisi-edisinya. Edisi spesial apalah, edisi apalah. Cuman satu ada yang nggak pernah, handphone spesial edisi orang Batak. Ini nggak pernah ada handphone spesial edisi orang Batak, ya kan? Kalau misalkan harusnya ada nanti, kalau aku bikin ada nanti kan, kalau biasa nada tunggunya nanti ku ganti nada tunggunya ya. Biasa kan kalau kalian pesan nomor telepon, tut nut nut. Itu kalau nanti handphone spesial edisi orang Batak itu diganti. Enak jadinya itu. Tapi pas kemarin ku uji coba lah kan, sebelum kita luncurkan, kita pasarkan, kita uji coba ini kan. Coba lah main Twitter ya kan, biar kelihatan anak gaul main Twitter ya kan. Mentionnya kok nggak masuk ini ya kan. Pas gue, wah ternyata memang kebiasaan orang Batak ya kan, kalau cuma 3 mention, 2 mention, nggak masuk dia ke handphone. Harus minimal 5 mention baru masuk dia. Mungkin ini diadaptasi dari kebiasaan orang Batak, supir angkot ya. Kalau cuma berdua nggak berangkat dia kan ya, nunggu berlima atau berenam dulu baru berangkat dia nanti ini. Handphone makin aneh-aneh lagi dengan jenis-jenisnya ya. Ada yang jenis-jenisnya handphonenya pakai buah-buahan ini ya. Namanya juga buah ya kan. Buah pertama kali datang, iya memang segar. Tapi kalau lama-lama kita bikin, itu jadi layu. Lama-lama busuk ya buahnya ini ya. Apalagi habis kena gigit. Ini lebih nggak enak lagi habis kena gigit orang lain. Ini lebih busuk lagi jadinya nanti. Tapi, nah ini ngomongin handphone. Ini ada handphone. Wih, ini yang punya centil pasti ini. Ada warna pinknya. Ini ngomongin soal handphone. Ini kalau kalian nggak percaya nih ya, ini handphone ada kontribusi orang Batak dalam perkembangan handphone ya. Semakin canggih itu handphone, pasti semakin tipis. Ini tahu kontribusi siapa? Orang Batak. Biar pas di genggaman tangan, apalagi tangan orang Batak ya, waktu dia beraksi kan, pas di genggaman tangannya. Enak, jadi ini berkontribusi orang Batak ini. Iya. Ini handphone, apa ini mereknya ini? S3 ya, Samsung S3. Ini aku agak tersinggung ya. Dia baru bentar aja udah S3 ya. Aku aja udah hampir 6 tahun nggak capek sampai S1 gue ini ya. Lama-lama mungkin ya, nanti setelah S3 ini dia baru keluar Samsung Galaxy Profesor Doktor. Ya kan? Tapi kalau bicara soal handphone ya, apalagi ini handphone ini ya. Kalau kuliah ini, aku kan mahasiswa tingkat akhir ya, lagi nulis skripsi. Sering bahanku itu streaming dari e-book ya kan. Dari laptop ya kan, dari laptop. Tapi aku sering ketiduran, tapi laptop ini tetap menyala ya kan. Boros listrik lah, boros apa. Mama aku sering rewel ya kan. Marah-marah mamaku ini. Kalian gak enak kan kalau lagi tidur, terus ada datang suara trompet entah dari mana, kenapa bising kali suaranya kan. Gak enak, itu bawaannya emosi, darah militer naik itu loh. Kalau percaya tes nanti di rumah. Lagi tidur enak, dibangunin pakai suara simbal, itu gak enak. Ya, gak, itu emosi pas lagi. Boris, aduh ini suara dari mana, lagi mimpi anak enak ya kan. Aduh pas bangun, kalau itu kan darah militer udah naik kan, bawaannya pengen emosi pas wis, bos besar, nggak jadilah. Nggak jadi marah, karena dia juga yang bayar listrik ya kan. Kalau aku marahin nggak dibayar nanti listrik. Nggak, gimana kalau dibilangnya, harusnya, aku kan karena kayak gitu ya udahlah. Jadi aku biar nggak dimarahin lagi, pakai handphone aja aku kan. Pakai handphone, aku baca-baca ya kan. Lagi enak baca ya kan, mati layarnya. Aku bilang, ini katanya si pintar, tapi kalau gue diamin di gini, mati. Dari mana sebelah pintarnya ini ya kan. Harusnya kadang-kadang pintar mungkin ini handphonenya ya. Terakhir ya udahlah, aku buka aja, aku bacakan, mati lagi. Harus aku sentuh-sentuh lagi nih, baru nyala lagi dia ini. Ini sama aja kalau kayak siapa ya, supir angkot, lagi bawa angkotnya enak-enak, tiba-tiba mati di jalan lagi enak. Dan 5 menit sekali harus di starter ulang biar nyala lagi. Kan nggak enak kayak begini. Harusnya ada yang baca pakai sensor mata gitu kan. Kita tidur ngantuk, handphonenya pun mati, ngantuk ya kan. Mati dia, hemat baterai pasti efisien ini kan. Tapi kalau kayak begini aku pikir-pikir ya, aku punya kawan namanya Ernest ya. Paling kasihan dia kalau pakai fitur ini, fitur bingung mau ngapain, aku gimana nih ya, nyala atau mati ya. Apalagi kalau nonton video stand up, ini kan lucu dia kan, ketawa dia, mati handphonenya nanti ini pasti. Bingung, aduh harus kayak mana aku ini ya. Tapi lebih nggak enak lagi kalau ini buat cowok-cowok ya. Kalau ada fitur seperti ini, yang paling nggak enak adalah cowok, tapi ini adalah mujizat bagi cewek. Buat perempuan-perempuan ini mujizat fitur yang seperti ini ya. Karena mereka nggak akan ditipu lagi atau dibohongin lagi ya kan. Kalau zaman dulu, biar kalian tahu, banyak cowok-cowok yang nyimpan nama selingkuhan itu diganti ya kan. Jadi nama cowok atau siapa, misalkan Yoyo, Adam, Bambang lah, entah siapa ya kan. Kadang-kadang kalau nggak diganti nama orang, diganti lagi tempat ganti busi,
tempat bengkel 24 jam, on call atau gimana lah gitulah. Iya kan? Kalau kalian cowok-cowok pasti pernah mengalami hal seperti ini. Ini harusnya enaknya dari cewek ya. Kalau cewek ada cowoknya kayak begini, itu siapa sih yang? Tengok kan, bisa langsung dicek. Karena kenapa dari SMS set, nanti kalian langsung telepon. Halo, ini siapa sih? Aduh, sayang, ini cewek, ini siapa kamu, ini selingkuhan kamu. Ternyata kamu selama ini selingkuh ya sama aku ya, kamu tega banget, kamu jahat. Putus nanti di situ. Jadi buat kalian cewek-cewek nggak akan pernah tipu lagi ya. Saya Boris Bokir, terima kasih. Selamat malam.